Baiklah, kami hampir berangkat dalam perjalanan mendetail melalui tata surya kita. Tetapi sebelum lepas landas, aku perlu bertanya, gaya perjalanan apa yang kamu sukai? Aku mengatakan ini karena jika kita memilih simulasi realistis di dalam pesawat ruang angkasa, kita akan membutuhkan lebih dari 5 dekade untuk mengunjungi semua planet sesuai dengan lintasan orbitnya, dengan kemungkinan hanya mencapai Pluto di usia 80-an atau bahkan lebih tua lagi. Karena itu, mari kita puas dengan kecepatan imajiner kita yang cepat dan tak terbantahkan dan memulai petualangan kita di jantung tata surya, matahari. Inilah matahari kita, bintang terdekat dari planet kita, jantung berdenyut yang mengendalikan iklim bumi. Dia menentukan musim, memungkinkan fotosintesis, menopang semua ekosistem, dan menghadiahkan kita cahaya serta kehangatan. Saat ini, dia terlihat di depan kita hanya berjarak 10 juta kilometer. Bahkan melihat melalui jendela, kita tidak bisa lebih dekat lagi. Bola berpijar ini terlihat seukuran kepalan tangan yang diangkat setinggi lengan. Karena ruang hampa udara tidak menyebarkan atau mengurangi cahayanya, matahari bersinar dengan intensitas jauh lebih besar daripada saat dilihat dari bumi. Dan warnanya bukan kuning, melainkan putih. Menariknya, fenomena yang hanya bisa kita amati dari bumi saat gerhana atau dengan peralatan khusus, seperti prominensa dan korona matahari, juga terlihat di sini di luar angkasa. Alasannya sederhana, fotosfer, permukaannya begitu terang sehingga bahkan di kosmos, cahayanya membutakan kita, mengaburkan struktur yang lebih halus. Bahkan untuk melihat bintik matahari, kita membutuhkan filter yang tepat. Meski begitu, pemandangannya luar biasa, terutama dengan kontras antara reaktor nuklir kolosal ini dan langit yang gelap pekat bertabur bintang-bintang. Sebelum menjelajahi cakrawala baru, mari kita analisis beberapa data tentang bintang yang terdiri dari sekitar 75% hidrogen dalam masanya. Diklasifikasikan sebagai bintang katai kuning, matahari memiliki magnitudo yang begitu kolosal sehingga mewakili 99% dari total massa tata surya kita. Ia hanyalah satu dari sekitar 300 miliar bintang yang diperkirakan membentuk Bima Sakti. Ini adalah bintang dengan ukuran rata-rata dalam segala aspek, ukuran, kecerahan, dan suhu. Permukaannya mencapai sekitar 5.000 liuna degaku, panas yang cukup untuk mencairkan zat alami atau buatan manusia apapun. Dengan diameter sekitar 1,4 juta kilometer, ukurannya setara dengan 109 kali ukuran planet kita. Masanya yang mengesankan seberat 2 kuintillion ton, setara dengan 330.000 kali berat bumi. Kita mengorbit raksasa ini pada jarak rata-rata 149,6 juta kilometer. Ruang yang dilalui cahaya dalam 8 menit 19 detik, ukuran yang oleh para astronom disebut satuan astronomi, SA. Menariknya, matahari tidak berotasi seperti benda padat. Sementara kutubnya menyelesaikan satu putaran setiap 35 hari, wilayah ekuator berputar lebih cepat, menyelesaikan gerakan dalam 25 hari. Rotasi yang berbeda ini merusak garis-garis medan magnet, menghasilkan bintik matahari yang terkenal, area lebih gelap di permukaan yang bisa melebihi 50.000 kilometer. Bintik-bintik ini mengikuti siklus sekitar 11 tahun, dengan puncak dan penurunan yang menunjukkan variasi aktivitas matahari. Fluktuasi ini secara langsung memengaruhi iklim kita, mengubah suhu global. Selain itu, ledakan dan erupsi matahari dapat memicu badai magnetik yang intens di bumi. Energi dan partikel yang dilepaskan dalam ledakan-ledakan ini dibawa oleh angin matahari. Aliran terus-menerus material yang terlontar dari korona matahari menuju planet kita, di mana mereka bertabrakan dengan molekul-molekul atmosfer, menghasilkan aurora kutub dan bahkan dapat mempengaruhi telekomunikasi dengan mengganggu propagasi sinyal. Namun ini masih belum menjelaskan asal-usul seluruh energi dan panas yang dihasilkan oleh massa materi yang sangat besar ini. Jawabannya ternyata sangat sederhana. Untuk dianggap sebagai bintang, sebuah benda langit harus mempertahankan reaksi termonuklir fusi. Di intinya, proses ini terjadi ketika atom-atom bertabrakan dengan energi yang cukup untuk melebur, membentuk unsur yang lebih berat. Di matahari misalnya, 4 proton hidrogen berpartisipasi dalam serangkaian reaksi yang berujung pada pembentukan inti helium. Setiap detik, sekitar 600 juta ton hidrogen berubah menjadi 596 juta ton helium. Apa yang terjadi dengan 4 juta ton sisanya? Mereka diubah menjadi energi murni, seperti yang dijelaskan oleh persamaan fisika terkenal, E/mc2 setiap saat. Bintang kita menghasilkan energi setiap detik yang setara dengan 6 triliun bom atom seperti Hiroshima. Namun pentingnya matahari melampaui radiasi. Pada dasarnya, matahari adalah sumbu gravitasi tata surya, gaya yang menjaga seluruh materi yang berasal dari awan hidrogen dan debu raksasa 4
4,5 miliar tahun lalu tetap bersatu. Setiap planet di tata surya, selain berbagai komet, asteroid, dan meteor, mengorbit elips mengelilingi matahari, yang pada gilirannya bergerak mengelilingi pusat galaksi dengan kecepatan sekitar 250 meter/kilometer. Baiklah, tapi sekarang kita harus segera pergi dari tempat ini. Kontemplasi terhadap raksasa ini memang memesona, tetapi selalu ada perasaan tidak nyaman bahwa kita bisa terkena dan dilahap oleh erupsi matahari yang katastrofik. Lebih bijaksana untuk menyelesaikan perjalanan dan kembali keluar angkasa. Meskipun matahari tak terbantahkan merupakan lingkungan paling keras di tata surya kita, dunia-dunia bagian dalam, Merkurius dan Venus, jauh dari menjadi tujuan ideal untuk liburan. Merkurius muncul sebagai planet pertama setelah keberangkatan kita dari bintang induk. Kita kini melintas di atasnya hanya pada ketinggian 300 km. Sekilas ia tampak seperti bola berapi yang terbelah dua. Satu sisi berpijar di bawah sinar matahari, sisi lainnya tenggelam dalam kegelapan mutlak. Hanya ketika ukuran tampaknya membesar dan cahaya matahari meredup, kita menyadari sifat sejatinya. Permukaan monokrom dan kusam, mirip dengan nada warna bulan, tetapi tanpa kontras lautan. Bulan yang menghiasi sisi satelit kita yang terlihat. Namun, lanskapnya dipenuhi oleh kawah tak terhitung. Yang terbesar adalah cekungan kaloris dengan diameter 1,1 km dikelilingi cincin pegunungan konsentris, bekas tabrakan dahsyat yang membentuknya 3,9 miliar tahun lalu. Merkurius mengorbit matahari hanya pada jarak 58 juta kilometer, 3,2 menit cahaya, menjadi planet terkecil di tata surya dengan diameter 4.078 km, lebih kecil daripada bulan-bulan seperti Ganymede dan Titan. Orbitnya yang paling eksentrik di antara planet-planet diselesaikan dalam 88 hari bumi, sementara rotasinya yang lambat memakan 59 hari bumi. Hubungan unik ini menghasilkan resonansi 3,2 rotasi setiap dua orbit. Selain itu, Merkurius adalah benda kedua terpadat di tata surya, memiliki inti logam kolosal yang menempati 85% diameternya. Sama seperti bulan kita, dunia ini hampir tidak memiliki atmosfer yang telah terdisipasi oleh angin matahari yang intens. Akibatnya, daerah-daerah dekat khatulistiwa mencatat suhu panas membakar sebesar 430 degasi pada siang hari, lalu merosot hingga di bawah 185 degasi di malam hari. Variasi termal yang ekstrim ini, yang paling drastis di seluruh tata surya, terjadi justru karena tidak adanya lapisan atmosfer yang mampu mendistribusikan panas secara seimbang. Satu-satunya lokasi dengan suhu relatif stabil di Merkurius adalah kutubnya. Di wilayah ini, termometer biasanya menunjukkan sekitar 90 degresi, berkat kemiringan sumbu planet yang minimal. Singkatnya, Merkurius sepertinya ahli dalam memecahkan rekor. Satu-satunya masalah adalah bahwa semua pencapaian luar biasa ini sepertinya ditujukan untuk membinasakan kita dengan cepat. Jika kita berani mendarat di permukaannya, lebih baik menjaga jarak aman dan mungkin mempertimbangkan Venus sebagai tujuan, planet cinta, keindahan, dan segala puisi lainnya. Akankah kita lebih beruntung? Sayangnya, ada kabar buruk bahkan sebelum keberangkatan. Faktanya, Venus sebagai objek paling terang di langit bumi selalu dikaitkan dengan gagasan kemegahan sejak zaman kuno. Benar juga jika dikatakan bahwa dalam hal dimensi dan massa, ia bisa dianggap sebagai kembaran dunia kita. Namun, permukaannya yang tandus dan atmosfer yang agresif, lapisan tebal CO2 dan awan asam sulfat menciptakan lingkungan yang sepenuhnya tidak ramah, di mana bahkan wahana robotik pun menghadapi tantangan ekstrem. Dewi langit ini mengorbit pada jarak sekitar 108 juta kilometer dari matahari, setara dengan perjalanan 6 menit cahaya. Di permukaan Venus, termometer mencapai angka yang luar biasa, 500 kamodegi, mampu melelehkan peralatan apapun, sementara tekanan atmosfernya mencapai 92 kali lebih tinggi daripada bumi, seperti berada di kedalaman 1 kilometer di bawah laut. Dengan kata lain, penjelajah robotik yang berani ke sana akan memiliki umur yang pendek. Kesamaan Venus dengan bumi dalam berbagai aspek membuat planet ini begitu memesona, memunculkan hipotesis bahwa di masa lalu yang jauh, Venus mungkin pernah memiliki kondisi iklim yang mirip dengan kita. Kini, kita mengamati dunia dengan keindahan yang penuh teka-teki, namun tidak ramah ini, sementara pesawat kita mengorbit kurang dari 1000 km di atas permukaannya. Sebuah permukaan yang mustahil terlihat dengan mata telanjang, tetapi sudah familiar berkat pemetaan radar yang sebelumnya dilakukan oleh Wahana Magellan. Studi-studi ini mengungkapkan kawah, rangkaian pegunungan, dan dataran vulkanik yang luas, mengonfirmasi ketiadaan air di planet ini. Spekulasi menyebutkan bahwa Venus mungkin pernah memiliki samudera seperti bumi, tetapi efek rumah kaca yang intens menaikkan suhunya sedemikian tinggi, sehingga semua air menguap
menguap, menyisakan hanya tanah yang gersang dan berbatu. Sebagian besar lanskapnya terdiri dari dataran gurun yang luas, dibentuk oleh sungai-sungai lava kuno. Wahana Magellan mengidentifikasi jejak aliran vulkanik ini. Beberapa membentang lebih dari 6.000 km. Planet ini memiliki setidaknya 156 gunung berapi perisai besar dengan diameter lebih dari 100 km, serta gunung berapi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Karakteristik unik lainnya adalah rotasinya yang sangat lambat. Satu hari di Venus setara dengan 243 hari di Bumi, sementara satu tahunnya hanya berlangsung 224,7 hari. Menariknya, satu hari Venus lebih panjang daripada satu tahunnya sendiri. Selain itu, planet ini berotasi secara retrograde dari timur ke barat, berlawanan dengan Bumi dan sebagian besar planet lain di tata surya. Meskipun kondisi lingkungannya ekstrem, ada satu lokasi di Venus yang mungkin bisa sedikit layak huni bagi manusia. Titik ini terletak di atmosfer, sekitar 50 km di atas permukaan. Di sana, tekanan atmosfer mirip dengan di Bumi, dan suhunya berada dalam kisaran yang masih bisa ditoleransi, antara 0 hingga 50 derajat Celcius. Sudah ada diskusi mengenai penggunaan kapal udara, pesawat statis, atau wahana khusus, tetapi proyek semacam ini masih menjadi bagian dari masa depan eksplorasi ruang angkasa yang jauh, sementara kita menjauh dari awan Venus yang tebal. Sebuah pemandangan yang memesona mulai terungkap di layar di depan kita. Sebuah bola biru bersinar, dibingkai oleh putih yang tak terkatakan kemurniannya, mengambang di samping bulan yang megah dan keabu-abuan. Selubung halus awan tembus pandang menyelimuti bercak-bercak warna yang kita kenal sebagai lautan dan daratan. Dan kita tahu itu karena, bagaimanapun juga, planet itu adalah rumah kita sendiri. Merenungnya dari jarak seperti itu tak pelak membuat kita memikirkan kerapuhan lapisan gas tipis yang melindunginya, memungkinkan kehidupan di tengah kosongnya alam semesta. Sebuah lapisan yang kurang dari 1/1000 diameter bumi, sesuatu yang tampaknya tidak berarti. Namun justru ketidakberartian yang tampak inilah yang menentukan batas antara keberadaan dan kehampaan. Tapi bagaimana munculnya tempat perlindungan ini di tengah gurun kosmik, begitu kaya akan kehidupan hanya karena kebetulan belaka? Planet kita berutang kondisi istimewanya di antara semua dunia yang dikenal kepada samudra luas yang membasahi permukaannya. Dan ini disebabkan oleh posisinya yang istimewa, mengorbit pada jarak yang tepat dari matahari, di pusat zona layak huni, di mana air dapat eksis dalam ketiga wujudnya. Pada ketinggian 400 km, di mana kita berada sekarang, kita hanya bisa berspekulasi tentang keberadaan peradaban. Ketika kita mengamati sisi malam, bertaburan konstelasi cahaya buatan, dan sisi siang, kita melihat formasi kabut, badai berputar, hamparan pasir keemasan, Australia yang terisolasi di tengah luasnya Pasifik, dan lebih ke selatan, benua kutub Antartika yang penuh teka-teki. Surga ini segera mulai menghilang di cakrawala kosmik. Wahana antariksa kita sekarang mengarah ke bulan, satelit alami tunggal kita, yang lebih dari cukup. Faktanya, ukurannya mengesankan untuk benda langit jenis ini, dengan diameter 3.450 km, setara dengan lebih dari 1/4 ukuran bumi. Karakteristik ini membuat beberapa astronom mempertimbangkan sistem bumi-bulan sebagai planet biner. Namun karena barycenter, pusat massa bersama, terletak di dalam bumi, klasifikasi resmi kita tetap sebagai sistem planet satelit. Pentingnya bulan tidak dapat disangkal. Tarikan gravitasinya menstabilkan kemiringan sumbu bumi. Tanpa keseimbangan ini, planet kita akan mengalami variasi kacau pada sumbunya, membuat kehidupan jauh lebih menantang. Pasang surut yang diatur oleh bulan menciptakan lingkungan yang unik, seperti kolam intertidal, yang oleh para peneliti dianggap sebagai kemungkinan tempat kelahiran kehidupan. Dan itu belum termasuk faktor-faktor krusial lainnya, seperti hantaman meteorit intens yang terjadi 3,9 miliar tahun lalu, permukaan bulan yang dipenuhi kawah dan laut misterius, dataran basalt luas yang terkonsentrasi di sisi yang terlihat, menyimpan rahasia arkeologi tata surya, kesederhanaan geologi bulan tanpa atmosfer, cuaca, atau lempeng tektonik menjadikannya arsip yang sempurna. Tanahnya tidak hanya menyimpan petunjuk pembentukannya dari bumi, tetapi juga catatan murni evolusinya. Dan kita akan kembali. Segera, basis permanen akan didirikan. Tetapi untuk sekarang, kita melanjutkan eksplorasi virtual menuju tujuan yang kurang familiar. Saat kita melaju, piringan matahari tampak menyusut dan cahayanya meredup. Namun sebuah titik merah mencolok di langit, bertambah besar dan intensitasnya. Mars, planet keempat dalam urutan tata surya, terakhir dari dunia berbatu. Obsesi ilmiah selama berabad-abad, simbol yang tak terhapus dalam psike manusia, dikukuhkan sebagai batas tertinggi dari rasa ingin tahu kosmik. Planet kedua terkecil di tata surya kita, memiliki diameter sekitar
sekitar setengah dari bumi dan hanya 2 kali lebih besar dari bulan. Orbitnya yang sangat elips membuat jaraknya dari matahari bervariasi cukup signifikan, meskipun rata-ratanya adalah 228 juta kilometer, setara dengan 12,7 menit cahaya. Saat ini, kami mendekati kurang dari 200 kilometer dari permukaan Mars. Di depan kami terbentang pemandangan yang mengejutkan familiar, rangkaian pegunungan, lembah dalam, aliran sungai kuno, dataran luas dan dataran tinggi. Satu-satunya ketiadaan yang mencolok adalah air dalam bentuk cair. Tidak ada presipitasi selama zaman yang tak terhitung, dan suhu rata-ratanya jauh lebih rendah dibandingkan bumi. Fluktuasi suhu antara siang dan malam sangat ekstrem. Di daerah Khatulistiwa selama musim panas, permukaan bisa mencapai 20,000 Newtonranas, tetapi ketika malam tiba, suhu merosot hingga sekitar 7,7 Planet ini diselubungi oleh lapisan atmosfer yang sangat tipis, didominasi oleh CO2 dengan tekanan permukaan setara 2,150 dari bumi. Meskipun atmosfernya tipis, angin Mars bisa mencapai kecepatan yang mengesankan karena gravitasi yang rendah, hanya 38% dari bumi, menciptakan badai debu yang menyelimuti planet. Saat ini, Mars tampak sebagai gurun merah yang gersang, tetapi bukti menunjukkan bahwa sekitar 4 miliar tahun lalu, ia adalah dunia yang hangat dan basah, dengan atmosfer padat dan massa cair yang luas. Berspekulasi bahwa mungkin pernah menyimpan kehidupan primitif. Namun dengan keyakinan yang cukup, kita kini tahu bahwa tidak ada bentuk kehidupan kompleks di planet merah ini. Banyak misi eksplorasi gagal mendeteksi bahkan mikroorganisme sekalipun, kemungkinan karena radiasi ultraviolet intens yang menyinari permukaannya. Selama berabad-abad, Mars tetap kehilangan atmosfer yang tidak mampu dipertahankan oleh masanya yang sederhana. Selain itu juga tidak memiliki perisai magnetik untuk melindungi dari angin matahari. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan planet kita. Setelah kelahirannya secara kosmik, planet merah ini mendingin dengan cepat. Mineral besi tidak sempat tenggelam ke intinya, melainkan tetap melimpah di permukaan, jauh lebih banyak daripada di bumi. Terpapar oksigen seiring waktu, besi teroksidasi, pada dasarnya berubah menjadi karat yang memberikan Mars ciri khasnya. 2 bulan kecilnya, Phobos dan Deimos, juga patut diperhatikan, tapi saat ini mereka tidak terlihat, mungkin tersembunyi oleh planet itu sendiri. Maka, kita melanjutkan. Kita sekarang memulai perjalanan panjang dan rumit menuju Jupiter. Panjang, karena jarak antara orbit kedua dunia ini mencapai 550 juta kilometer, jarak yang hampir 2 kali lipat ketika kita memperhitungkan kesulitan menempuh jalur lurus di bawah pengaruh gravitasi di tata surya. Menantang, karena kita harus melewati sabuk asteroid yang ditakuti. Tapi, bagaimanapun, imajinasi mendorong kita. Kini kita berada di depan raksasa ini. Jupiter, planet kelima dari matahari, tak terbantahkan merupakan raksasa di sistem kita. Begitu besar, sehingga bisa menelan bumi 1.300 tahun sekali. Masanya juga monumental, setara dengan 318 bumi, meskipun hanya 1/1000 dari massa matahari. Mengorbit pada jarak rata-rata 780 juta kilometer dari matahari, sekitar 43 menit cahaya. Dibutuhkan hampir 12 tahun bumi untuk menyelesaikan satu putaran mengelilinginya, tetapi berputar pada porosnya hanya dalam 10 jam. Rotasi cepat ini menjelaskan pemepatannya yang jelas di kutub, tapi tidak ada waktu untuk berhenti melakukan perhitungan. Ini akan menjadi lintasan singkat, hanya memberikan sekilas pandang pada raksasa gas ini. Pada ketinggian 20.000 km di atas lapisan awan teratasnya, Jupiter berputar di bawah kita dalam ledakan warna yang kaleidoskopik. Atmosfernya yang tebal dan dinamis menghadirkan pertunjukan warna yang menakjubkan. Awan-awan yang menyelimutinya menampilkan nuansa mulai dari merah menyala hingga keemasan, dengan sentuhan halus warna putih dan biru. Keragaman warna ini membentang ribuan kilometer di atmosfer Jupiter, menciptakan pemandangan yang memesona secara visual. Ciri paling khas planet ini, tanpa diragukan lagi, adalah garis-garis paralel yang melingkarinya di berbagai garis lintang, masing-masing dengan lebar dan warna yang unik. Sebenarnya, seperti semua planet gas, Jupiter tidak memiliki permukaan yang jelas. Interiornya terdiri dari gas yang semakin padat seiring kedalaman. Apa yang kita lihat hanyalah bagian teratas lapisan atmosfernya. Garis-garis berwarna ini adalah sistem awan yang digerakkan oleh angin kencang yang berhembus sejajar dengan khatulistiwa, mencapai kecepatan lebih dari 16 km/jam. Yang menarik, angin bertiup dalam arah berlawanan di garis-garis yang berdekatan. Variasi warna menunjukkan keberadaan berbagai senyawa kimia dan kemungkinan reaksi kimia yang berbeda. Di antara komponen utama awan adalah kristal amonia beku dan amonium hidrosulfida. Warnanya juga berubah-ubah antara kemerahan dan kebiruan, tergantung
bergantung pada ketinggian formasi awan. Pola garis-garis awan dapat berubah dalam hitungan jam atau hari. Selain itu dapat diamati tonjolan, front, dan bercak tidak beraturan. Yang paling terkenal adalah bintik merah besar. Pusaran atmosfer raksasa berbentuk oval dengan ukuran bervariasi, yang saat ini berdiameter sekitar 15.000 mm. Beberapa dekade lalu, ukurannya bahkan lebih dari 2 kali lipat. Terletak di belahan selatan planet. Bintik ini pertama kali diidentifikasi oleh astronom Italia Cassini pada tahun 1665. Warnanya berubah-ubah antara merah bata yang intens hingga nuansa salmon yang lebih lembut, bahkan terkadang tampak keputihan. Pusaran serupa lainnya, meski lebih kecil, dapat dilihat di sepanjang garis-garis awan lain. Melengkapi atmosfernya yang megah, Jupiter dikelilingi oleh beragam bulan yang menarik dan mengesankan. Juara dalam hal ukuran adalah Ganymede yang bahkan melebihi Merkurius dalam dimensi dan memiliki medan magnetnya sendiri. Bulan-bulan seperti Io, Europa, dan Callisto menampilkan pemandangan luar biasa yang memicu rasa ingin tahu kita akan rahasia mereka. Misalnya, Io ditandai oleh gunung berapi aktif yang sering meletus, menghasilkan pertunjukan vulkanik yang memukau, sementara Europa, yang tertutup oleh lapisan es setebal beberapa kilometer, menyimpan samudera bawah permukaan yang luas dengan kondisi yang mungkin mendukung keberadaan kehidupan. Namun, ini hanyalah yang utama. Sebenarnya Jupiter memiliki 91 bulan lain yang jauh lebih kecil di orbitnya, dan daftar ini terus bertambah seiring kemajuan teknologi observasi. Berbicara tentang bulan, jika Anda pikir Jupiter memiliki banyak bulan, bersiaplah untuk mengenal sebuah planet dengan tidak kurang dari 146 bulan dalam berbagai ukuran. Kita sedang berbicara tentang Saturnus. Tanpa diragukan lagi, tahap perjalanan dari Jupiter ke Saturnus akan menjadi yang terpanjang sejauh ini, tetapi tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Mari kita lanjutkan. Namun sebelumnya, beberapa fakta menarik tentang planet yang akan kita kunjungi. Saturnus, dengan diameter khatulistiwanya yang mencapai 120.000 km, adalah planet terbesar kedua di tata surya, hanya kalah oleh Jupiter. Dengan berbagai kesamaan karakteristik, Saturnus mengorbit matahari pada jarak 1,43 miliar kilometer, setara dengan 80 menit cahaya, dan membutuhkan 29,5 tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Seperti Jupiter, Saturnus berputar sangat cepat pada porosnya, menyelesaikan satu rotasi dalam 10 jam 39 menit. Juga digolongkan sebagai raksasa gas, Saturnus adalah yang paling tidak padat di antara semua planet, dengan kepadatan hanya 0,7 gram per sentimeter kubik, bahkan kurang dari air. Atmosfernya terutama terdiri dari hidrogen dan helium, dengan jejak metana, amonia, dan uap air. Tiupan angin yang keras mencapai kecepatan yang mengesankan hingga 1024 km/jam. Di bawah atmosfer yang bergolak ini, terbentang lapisan tebal hidrogen cair, mirip dengan Jupiter, dengan inti padat yang kecil di pusatnya. Ini adalah pemandangan planet yang kita dekati. Di sekelilingnya, langit hitam seperti ter, dipenuhi bintang-bintang yang berkilau dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jupiter perlahan menyusut dari pandangan kita, sementara Saturnus tumbuh dengan lambat dan megah di depan. Untuk menghindari risiko saat melintasi cincinnya, kami memutuskan untuk terbang di atas kutub utara planet ini, menjaga ketinggian sekitar 2000 km. Kami menggunakan istilah permukaan di sini secara relatif karena perlu dijelaskan, raksasa gas sebagian besar terdiri dari gas, bukan material padat. Hal ini menyulitkan untuk menentukan di mana atmosfer berakhir dan permukaan dimulai. Namun, secara konvensional, yang disebut permukaan adalah daerah di mana tekanan atmosfer setara dengan tekanan di permukaan laut bumi. Terbang di atas kutub memberi kita kesempatan langka untuk mengagumi heksagon yang luar biasa. Sebuah fenomena atmosfer yang menarik mungkin terbentuk oleh arus jet di lapisan atmosfer Saturnus yang lebih tinggi. Yang menarik adalah heksagon ini, dengan luas sekitar 30.000 km, tidak memiliki padanan di kutub selatan planet ini, maupun di kutub ketiga raksasa gas di tata surya bagian luar. Astronom telah mengenal fenomena ini selama beberapa dekade, tetapi diduga asalnya mungkin sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Lintasan cepat kami juga mengungkapkan bahwa fitur permukaan Saturnus jauh lebih halus dibandingkan Jupiter. Globnya menampilkan warna kuning yang seragam, dan struktur awan serta pita khatulistiwa, meskipun terlihat tampak cukup pudar. Meski kurang berwarna-warni, tontonan ini terbayar oleh pemandangan bayangan cincin dalam yang terproyeksi di planet, menciptakan bentuk-bentuk dengan keindahan yang hampir menyakitkan. Cincinnya. Kami tidak pernah mengabaikannya, tetapi karena kesulitan menemukan kata-kata yang setara, kami memilih untuk membicarakannya terakhir, dengan harapan
Victor Hugo, Carl Sagan, atau jenius sejenis akan menyelamatkan kami dengan pena mereka. Karena keajaiban itu tidak terjadi, kami puas dengan ringkasan objektif dan beberapa data yang mencerahkan. Pertama-tama, penting untuk ditekankan bahwa semua planet gas di tata surya kita memiliki cincin, tetapi cincin Saturnus tidak tertandingi dalam ukuran, kepadatan, dan keindahannya. Yang lain, Jupiter, Uranus, dan Neptunus memiliki pita yang begitu halus sehingga tidak terlihat baik dari bumi maupun dari luar angkasa. Jauh dari struktur padat, cincin ini terdiri dari sejumlah besar partikel yang ukurannya bervariasi, mulai dari partikel mikroskopis hingga pecahan seukuran rumah. Semuanya mengorbit di sekitar planet. Komposisi utamanya adalah es air dengan sedikit material batuan. Asal-usulnya masih menjadi misteri. Meskipun sebelumnya diperkirakan bahwa cincin itu terbentuk bersamaan dengan Saturnus, bukti terbaru menunjukkan bahwa mereka terbentuk jauh lebih baru, mungkin dalam 100 juta tahun terakhir. Kemungkinan besar akibat disintegrasi salah satu bulannya karena gaya pasang surut. Cincin utama membentang dari 7.000 hingga 80.000 kilometer di atas ekuator Saturnus, dengan ketebalan yang sangat tipis, tidak lebih dari beberapa puluh meter. Menariknya, diperkirakan massa totalnya setara dengan 2/3 dari semua es yang terkumpul di lapisan es Antartika bumi. Bayangkan, interaksi kompleks yang terjadi antara cincin ini dan 166 bulan yang mengorbit planet ini. Ada fenomena untuk semua selera, termasuk yang disebut bulan penggembala, yang bertindak sebagai penjaga, menjaga partikel tetap terkurung di cincin masing-masing. Tetapi, sementara kami berhenti pada detail-detail ini, Saturnus sudah mulai menjauh, dan kami hanya punya waktu untuk menyebut Titan, sebuah bulan yang begitu megah, dengan diameter 550 km, yang bersaing dengan Ganymede sebagai satelit alami terbesar di tata surya. Titan menyimpan kemiripan yang menarik dengan Venus. Permukaannya tetap tersembunyi di balik lapisan awan dan kabut yang tebal. Namun, berkat teknologi seperti radar dan misi eksplorasi, kini kita tahu cukup untuk menganggap Titan sebagai dunia yang paling mirip dengan bumi purba, kecuali untuk iklimnya yang membeku. Sama sekali tidak ramah untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Kemungkinan kehidupan di Titan, baik di masa lalu, masa kini, atau masa depan, masih membagi para ilmuwan. Namun satu hal yang tak terbantahkan, kondisi di bulan Saturnus ini ditakdirkan untuk berubah. Dalam sekitar 1 miliar tahun mendatang, matahari kita akan mulai mengembang sebagai raksasa merah, tumbuh begitu besar hingga membuat bumi tidak layak huni. Menariknya, transformasi bintang yang sama justru bisa membuat Titan lebih ramah. Pemanasan yang bertahap dapat mengubah bulan ini menjadi tempat perlindungan potensial bagi umat manusia. Siapa yang tahu, jika suatu hari kita membangun koloni di Titan atau bulan-bulan Saturnus lainnya, penghuninya akan menyaksikan pemandangan langit yang tak tertandingi. Bayangkan saja, menatap langit siang atau malam dan melihat Saturnus dengan cincinnya yang megah mendominasi cakrawala, sebuah pemandangan yang mampu membuat siapapun terkesima. Namun kini saatnya kita mengucapkan selamat tinggal pada Saturnus dan keajaibannya yang tak terhingga, banyak di antaranya tak terlukiskan. Target kita berikutnya adalah Uranus, raksasa gas yang mengorbit 1,5 miliar kilometer lebih jauh. Uranus mungkin adalah planet paling misterius di tata surya kita. Pada suatu momen kosmik, sebuah tabrakan dahsyat membuat poros rotasinya miring secara radikal. Dunia yang aneh ini dikelilingi oleh lebih dari selusin cincin dan diorbit oleh 27 bulan. Misteri tetap ada. Bagaimana dan kapan kemiringan ekstrem ini terjadi? Dan bagaimana sebuah planet yang begitu miring bisa mempertahankan sistem bulan yang begitu teratur sempurna? Atmosfer planet ini terbentuk dari kombinasi hidrogen, helium, dan elemen yang lebih padat, yang mengembun menjadi es di lapisan awan uranium yang lebih dalam. Namun, meskipun ada beberapa data yang menarik, para peneliti masih sangat sedikit mengetahui tentang dunia yang jauh ini, yang dikunjungi pertama dan satu-satunya oleh wahana Voyager 2 pada tahun 1986. Namun, skenario ini mungkin akan segera berubah. Bersama dengan Neptunus, Uranus sebenarnya bisa menjadi contoh paling representatif dari jenis eksoplanet yang umum di galaksi kita. Para ahli berpendapat bahwa memecahkan teka-teki Uranus, seperti medan magnetnya yang tidak biasa, struktur internalnya yang tersembunyi oleh awan padat, dan suhunya yang sangat dingin, mungkin sangat penting untuk memahami pembentukan dan pentingnya ribuan dunia di luar tata surya kita. Banyak di antaranya memiliki ukuran yang mirip dengan raksasa es yang kini kita lintasi dalam perjalanan imajiner ini. Tapi, mari kita bahas satu persatu. Dalam hal jarak, Uranus terletak rata-rata 2,87 miliar kilometer dari matahari. Sebuah jarak yang ditempuh cahaya matahari dalam 160 menit, sementara planet ini membutuhkan 84 tahun untuk menyelesaikan satu revolusi
revolusi mengelilingi bintang kita. Dengan diameter rata-rata 51.100 km, setara dengan 4 kali diameter bumi, Uranus menempati posisi sebagai planet terbesar ketiga di tata surya. Seperti planet gas lainnya, Uranus dikelilingi oleh sistem cincin, meskipun sangat tipis dan tidak terlihat tanpa bantuan instrumen. Jika dilihat dari luar angkasa, Uranus menampilkan warna kebiruan. Hal ini terjadi karena molekul metana di lapisan atmosfer atasnya menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru, memberikan planet ini penampilan yang khas. Dalam hal kondisi cuaca, Uranus mencatat suhu permukaan rata-rata yang sangat rendah, di bawah 200 derajat dengan variasi yang tidak signifikan antar musim. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen, 83%, diikuti helium, 15%, dan metana, 2%, serta jejak hidrokarbon lainnya. Sama seperti Jupiter dan Saturnus, Uranus juga memiliki awan, kemungkinan tersusun dari kristal metana yang didorong oleh angin yang sangat kencang. Namun, formasi awan ini sangat tipis dan sulit diamati. Salah satu hipotesis mengapa tidak ada detail yang mencolok adalah karena Uranus memancarkan panas internal yang jauh lebih sedikit dibandingkan raksasa gas lainnya, yang menjelaskan mengapa ia dianggap sebagai planet terdingin dalam sistem tata surya kita. Meski demikian, belahan bumi selatan menunjukkan beberapa fitur skala besar. Salah satu contohnya adalah tudung kutub yang terang di atas kutub selatan, serta sebuah pita gelap sempit di dekat khatulistiwa, terletak di antara tudung kutub dan wilayah ekuator. Sebuah pita yang sangat terang menonjol, menjadi struktur paling terlihat di planet ini dan dijuluki warnanya. Saat ini dipercaya bahwa warnanya maupun tudung kutub adalah area dengan awan metana yang padat terletak sekitar 30 km di bawah lapisan permukaan yang terlihat. Di antara 5 bulan utama, Titania dan Oberon adalah yang terbesar, dengan diameter lebih dari 1.500 km. Orbit bulan-bulan reguler hampir sejajar dengan bidang ekuator Uranus. Sementara itu, bulan-bulan tidak beraturan memiliki lintasan elips dan sangat miring, jauh dari planet. Dan demikianlah, Uranus perlahan melepaskan daya tariknya pada kita. Keinginan untuk menjelajahi planet terjauh dan kemudian kembali ke rumah semakin menguat, dan sekali lagi, kita dihadapkan pada kehampaan sejauh 1,63 miliar kilometer, jarak yang sangat besar yang memisahkan Uranus dari Neptunus. Neptunus menyelesaikan orbitnya mengelilingi matahari pada jarak rata-rata 4,5 miliar kilometer, setara dengan 278 menit cahaya, membutuhkan 164 tahun untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Uranus, dengan diameter 49,500 km, tetapi lebih masif. Rotasinya berlangsung sedikit lebih dari 16 jam, terjadi pada sumbu yang miring 28 derajat terhadap bidang ekliptika. Mempertimbangkan bahwa kemiringan sumbu bumi adalah 23,5 derajat, Neptunus juga mengalami musim yang serupa dengan kita, tetapi masing-masing berlangsung selama 41 tahun yang mengesankan. Atmosfernya, yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium dengan jejak metana, memberikan planet ini warna kebiruan yang khas, karena metana menyerap cahaya merah dan hanya memungkinkan cahaya biru untuk lewat. Neptunus memiliki begitu banyak kesamaan dengan Uranus, sehingga keduanya sering disebut sebagai planet kembar di tata surya luar, seperti Venus dan Bumi di bagian dalam. Permukaannya tampak homogen, dengan hanya beberapa pita awan yang lebih terlihat di atas latar belakang kebiruan. Namun, ketika diamati lebih dekat, terdapat bintik gelap besar di belahan selatan, yang diduga setara dengan bintik merah besar Jupiter, sebuah antisiklon besar berbentuk oval. Dengan panjang 13.000 km, fitur ini saat ini diinterpretasikan sebagai analog yang mungkin dengan lubang di lapisan ozon bumi, di mana awan bagian atas menipis, mengungkap lapisan atmosfer yang lebih dalam. Di wilayah ini, angin tercepat di seluruh tata surya terdeteksi, mencapai kecepatan luar biasa 2.400 km per jam. Kesamaan dengan Uranus tidak berhenti di situ. Neptunus juga memiliki sistem 5 cincin, yang sebanding dengan cincin tetangganya, tersebar antara 16.000 dan 34.000 km dari permukaan. Terbentuk dari partikel es yang dilapisi material karbon, cincin-cincin ini memiliki warna kemerahan dan kusam. Bahkan saat melintasinya, cincin-cincin ini tetap tidak terlihat oleh mata kita. Yang benar-benar menarik perhatian kita adalah Triton, bulan Neptunus terbesar dan paling misterius, dengan diameter 295 km dan mengorbit pada jarak 354.000 km, kedekatan yang sebanding dengan bulan terhadap bumi. Triton adalah bulan ke-7 terbesar dan benda langit ke-16 terbesar di tata surya, mengungguli ukuran planet kerdil Pluto dan Eris. Fakta, ciri khas ini adalah
adalah sesuatu yang benar-benar unik di tata surya jika dibandingkan dengan objek yang berukuran sangat besar. Ia bergerak dalam orbit retrograde. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti biasa, teori tidaklah kurang, dan yang paling disepakati berangkat dari prinsip bahwa Triton memiliki dimensi, kepadatan, dan komposisi permukaan yang mirip dengan planet kerdil Pluto. Trajektori retrograde dan kemiringannya yang tajam mengindikasikan kemungkinan asal-usulnya dari sabuk Kuiper yang kemudian tertangkap oleh tarikan gravitasi Neptunus. Permukaan Triton adalah dunia es, ditandai dengan pegunungan, retakan, dan kawah. Dengan suhu di bawah 200,5°C, ia memegang rekor suhu terendah yang pernah tercatat di sebuah benda batuan di tata surya kita. Selain itu, Triton memiliki geyser yang menyemburkan gas nitrogen hingga lebih dari 8 km ke atas. Singkatnya, sebuah dunia yang memesona, yang layak mendapat perhatian sebagai basis potensial untuk eksplorasi masa depan di ujung tata surya. Neptunus memiliki 13 bulan lainnya, namun semuanya kecil, dengan diameter bervariasi antara 400 km, seperti Naiad dan Proteus. Saat ini, tidak satu pun dari mereka terlihat di hadapan kita. Hanya bintang-bintang di kejauhan, menandakan bahwa ekspedisi telah mencapai akhir, dan saatnya memulai perjalanan kembali menuju matahari. Dahulu, Pluto mungkin akan menjadi tujuan terakhir kita, tetapi seperti yang kita ketahui, planet ke-9 itu telah kehilangan statusnya, setidaknya untuk saat ini. Maka kita kembali ke bumi, bersiap untuk petualangan baru yang penuh dengan kegembiraan. Kami terbuka untuk saran destinasi yang semakin luar biasa.